A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjut kepada masih di pembukaan atau muqaddimah syarah Tijanul Darari. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du fayaqulu faqiru rahmati rabbih al-khabiri al-basir Ibrahimul Bajuri dut taksir. Tolaba minni ba'dul ikhwani aslahallahu li walahumul hala wa sya'na an aktuba risalatan tashtamilu ala sifatil maula wa adadadiha wa ma yajuju bihaqi ta'ala wa ala ma yajibu bihaqir rusuli wa ma yastahilu fi haqqihim wa ma yajuzu fa'ajabtuhu ila dalika faqultu wa billahi taufiq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semua puji hak Allah, milik Allah. Allah itu sifatnya Rabbil alamin, yang merajai, yang menguasai, yang mengurus semua alam semesta. Maksud Rabbil alamin, interpretasinya, tafsirannya, ay malikis samawati wal ardi wa ma'budin man fihima. Rabbil alamin yang dimaksud adalah malikis samawat, yang merajai, yang memiliki semua lapisan langit, wal ardi, dan semua lapisan bumi. As-samawat bentuknya jamak, disebutnya isim jamak as-samawat. Kalau mufradnya sama, langit as-samawat, beberapa langit, lapis langit. Allah yang merajai, Allah yang memiliki semua langit dan semua lapisan bumi, wa ma'budin, dan Allah yang wajib diibadahi. Kusaha diibadahan aku Allah teh man oleh orang atau manusia, bisa jenisnya ini jin juga, fihima yang ada di langit dan di bumi. Kenapa maksud man di sini adalah jin dan manusia? Ayat Al-Qur'an menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia. Hikmah, awas, bukan tujuan Allah hikmahnya. Penciptaan jin dan manusia itu adalah liya'buduni. Liya'budun itu membuang yang mutakalim, liya'buduni, hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi hidup kita di muka bumi ini tidak lepas dari bentuk ibadah, karena ibadah adalah sebuah amanah yang diamanahkan kepada namanya makhluk manusia dan makhluk yang namanya jin. Dengan kalimat ayat konteksnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi man fihima di sini adalah bentuknya manusia dan jin yang ada di langit dan di bumi. Hikmah dari semua penciptaan makhluk yang namanya jin dan manusia itu adalah untuk beribadah. Bukan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah atau jin ini, tapi hikmah penciptaan jin dan manusia. Sebab kalau Allah punya tujuan, apa bedanya dengan makhluk? Dalam kitab tauhid yang lain, dalam Ummul Barohin dijelaskan la ghardo bi af'alillah. Tidak ada tujuan dalam semua penciptaan Allah. Pekerjaan Allah, padamelan Allah, laku lapanya Allah itu tidak punya tujuan. Kalau punya tujuan itu makhluk. Ketika kita beribadah tidak akan naik derajat Allah. Ketika tidak beribadah pun makhluk dan namanya jin dan manusia itu maksiatlah katakan kepada Allah. Mual tinggikan jatuh martabat Allah. Tidak berpengaruh Allah itu dengan maksiat dan ibadah seseorang. Oleh karena itu bukan tujuan Allah, tapi hikmah dibalik penciptaan jin dan manusia. Kalau menyebut
mengingatkan kita bahwa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu kita untuk beribadah. Berarti kalau manusia tidak beribadah atau jin ini maksiat terus, berarti Allah ini butuh terhadap makhluk. Tidak berpengaruh. Allah itu qiyamuhu bin nafsihi. Allah itu Rabbil alamin. Amanah yang kedua yang diberikan oleh Allah adalah amanah khilafah, amanah khalifah. Satu tadi amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan itu adalah untuk beribadah. Manusia diberi juga amanah oleh Allah itu untuk sebagai khalifah, pengelola di muka bumi ini. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu utawi rahmat Allah, wassalamu dan salam kesejahteraan, keselamatan, rahmat dan salam ala Rasulillah, semoga tetap dicurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, yang namanya sallallahu alaihi wasallam itu adalah doa. Bahasa santrinya khabariyatul labdon insya'iyatu makna. Walaupun lapatnya khobariyah, pernyataan, sholat itu kan pernyataan, sholat itu fi'il madi, sholat geus mere rahmat Allah alaihi ka Kangjeng Nabi, wasallama jeung geus mere kesejahteraan keselamatan Allah ka Kangjeng Nabi, itu arti asalnya. Walaupun di manaan sallallahu alaihi wasallam bentuk kalimahnya pernyataan, kalimah biasa ya, bukan doa, tapi khobariyatul labdon insya'iyatu makna. Lafadznya, konteks kalimahnya kalimah biasa, pernyataan, tapi mengandung makna doa, insya'iyatu makna. Bagaimana cara mengartikannya? Sallallahu, semoga Allah memberi rahmat alaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallam, dan semoga memberikan keselamatan Allah kepada Nabi. Ingat, sholawat yang dari kita kepada Allah SWT, kita membaca sholawat namanya doa. Kalau dari Allah kepada Nabi namanya rahmat. Kalau dari malaikat untuk Nabi namanya maghfirah, istighfar, bermaaf. Sholawat itu bisa berarti doa, bisa berarti istighfar, bisa berarti rahmat ya. Bagaimana background, latar belakang atau syakul kalam, kepada siapa ini rahmat ini? Oh, dari Allah memberikan sholawat, artinya Allah membaca sesuatu memberikan rahmat. Dari siapa ini? Malaikat membaca sholawat, berarti malaikat membaca sholawat berarti memohonkan pengampunan, istighfar kepada Allah untuk nabinya. Bagaimana dari kita manusia biasa? Namanya doa. Sholawat berarti doa. Wa Rasulullah, nah, wa Rasulullah maknan huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu sara alaman bil ghalabati ala tilka dzati syarifah. Ketika disebut Rasulullah, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa makna Rasulullah diartikan Muhammad? Fa innahu sara alaman, karena sesungguhnya itu kata-kata Rasul Muhammad soro sudah menjadi kebiasaan, alaman secara hukum alam, sudah diketahui, sudah maklum, bil ghalabati ala tilka dzati syarifah, mengalahkan kepada semua zat yang mulia. Ketika mulianya Kangjeng Nabi, oh mulianya Kangjeng Nabi, makhluk pilihan, sofiyullah, makhluk bersih pilihan Allah, Khalilullah, kekasih Allah, Kalimullah, Nabi Musa bisa langsung mendapat dengan Allah, namanya Kalimullah. Musa Kalimullah. Isa itu seperti Ruhul Kudus ataupun Ruhullah, dengan alasan Nabi Musa itu tanpa perantara seorang ayah bisa langsung dengan kun fayakun, jadilah Isa di perut seorang ibu yang sangat mulia namanya Maryam ya. Kemudian Kangjeng Rasulullah SAW terakhir dengan mulia, makhluk yang mulia, laulaka lamma khalaqtul aflak, kan begitu dalam hadis kutsinya. Allah menyatakan dalam hadis kutsinya, laulaka lamma khalaqtul aflak, jika aku tidak bermaksud untuk menciptakanmu, maka tidak akan jadi semua aflak falak ini, alam jagat raya ini, langit dan bumi dan segala isinya, tidak akan jadi, tidak akan terjadi. Karena apa? Karena aku itu menciptakan
segala isinya tercipta dari nur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ketika disebut Rasulullah maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Alaman bil ghalabati ala tilka dzati syarifah. Karena nama Rasulullah Muhammadin, nur dari Muhammad ini, Kangjeng Nabi Muhammad ini mengalahkan, ngalindih kepada seluruh zat yang mulia yang lainnya. Apalagi cahaya kenabian Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur nubuwah. Tak sok aya geuning doa nur nubuwah, disingkat we nur buat. Karena nur kenabian ini meliputi golabah, mengalahkan, ada di atas semua makhluk-makhluk yang lainnya. Allahumma nurus samawati wal ardi wal kamal, Allahumma sirrullahin ni'mah, Allahu nuru buah ya Rasulullah, Allahumma badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, Allahumma bisultanil azim wa dil mannil qadim wa dil wajhil karim wa waliyil kalimati tammati wad da'watil mustajabat ila akhirih. Itu doa dulu buat dibid'ahkan batu awati nabi nabi mah tidak seperti itu, tidak mau diagungkan. Tong bodoh meureun kitulah. Anda nyebut ka manor ka RW, nor di mana nor? Tersinggung enggak? Tersinggung. Coba pakai Pak Manor dari mana? Pak Manor mau kemana? Tenang kan, aing sebut bapak ieu asa dihargaan. We ke mana we? Ka RW nyebut tunggu we Pak R make Pak. Komo lamun nyebut tuan RW, tuan Manor beukah ieu nu tadi mau mere duit jadi mere duit tah. Komo ka Kangjeng Nabi meureun ieu doa Allahumma nurus samawati wal ardi wal kamal. Ini doa namanya doa nur nubuwat. Nur buat teh cahaya kenabian. Allahumma ya Allah nurus samawati wal ardi, segala urusan ciptaan langit dan bumi hakikatnya Allah yang mengatur dari nur samawati wal ardi, nur Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan cahaya kepada kami sebagaimana Engkau memberikan cahaya kepada alam jagat raya ini dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna wal kamal. Kesempurnaan alam ini karena tadi itu kata Allah, laulaka lamma khalaqtu ablak. Jika tidak terciptakan engkau ya Muhammad, maka tidak akan terjadi semua jagat raya ini. Allahumma sirrullahin ni'mah, ya Allah dengan rahasia Allah segala bentuk nikmat. Allahu nuru buah, engkau yang telah menjadikan nur, engkau Allah yang telah menjadikan nur nubuwah cahaya kenabian ya Rasulullah. Bukan meminta kepada Rasulullah, bukan meminta kepada Nabi singkade. Ingat, apakah kita minta? Bukan. Nabi nanti dia jadi syafaatul ummah, di dunia saja sudah bisa syafaat. Kalau bukan kita jadi umat Nabi Muhammad, kita berlaku dosa mau apa dikata. Zaman Nabi Musa mah di kontanan, zaman melakukan dosa najis kenakan awak disikat awakna, berdosa hari itu kunu kirodan khosin, melanggar aturan hari Sabtu yang dimuliakan karena harusep. Cek Allah kunu kirodatan khosin, jadilah engkau wahai kaum Musa kirodatan khosin, monyet gerak yang sangat hina, yang sangat rugi. Ya sekali lagi, kenapa setiap Rasulullah itu maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kepada yang lainnya itu alaihissalam, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti sallallahu alaihi wasallam awalnya pernyataan, maka Rasulullah adalah maksudnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika disebut nama Rasulullah, spontan kita mengucapkan sholawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, atau sallallahu alaihi ya Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Mukhtarul Hadis, Nabi menyatakan abkhalun nas man idza dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Abkhalun nas, pangkoret-koretna jelema, man yaitu orang, idza dzukirtu di mana disebut namaku, indahu di sampingnya dia mendengar, falam yusolli alayya
tidak membaca salawat untukku. Itu kata Nabi. Kalau ada orang mendengar kata-kata Rasulullah, kata-kata Muhammad, kemudian tidak mengucapkan apa? Salawat, maka itu predikatnya abghalun nas. Sepelit, sepelit, sebahil, paling bahil orang itulah. Bukan yang tidak memberi kepada yatim, bukan tidak memberi kepada majelis taklim, bukan tidak beri terhadap sama yatim, bukan. Tapi yang paling medit itu ketika disebut namaku kemudian dia cuek, apatis, masa bodoh, tidak membaca sholawat untukku, itulah abghalun nas. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, lanjut. Wa ba'du wawunya pengganti amma, ayat bisa amma ba'du boleh, wa ba'du boleh, ya. Amma mahma yakun itu hurufnya syartiyah, ya, yang perlu memerlukan jawab. Wa ba'du tafsirannya ay ba'dal basmalati walhamdalati wassolati ala rasulillah. Setelah kimusoni pengarang ini kitab, setelah membaca bismillah, hamdalah, alhamdulillah, kemudian setelah membaca juga sholawat kepada Rasulullah, baru paknya Pak jawab di mana ini Pak? Jawab dengan amma atau wau, ya. Wa ba'du pengganti waunya dari amma. Fayaqulu, maka berkata siapa yang berkata fakiru rahmati rabbihi, orang yang fakir apa jadi orang teh kudu membahasakan butuh jama fakir lah legek mobil 10 ratusan kita tetap fakir. Antumul fuqara, kalian orang-orang fakir tong kasinggung, walaupun dia sawahnya banyak, pamajikan denok sawah ledok sejabi di kolom ngalayah tengah iman untah harta tidak terhitung. Ingat, fakir. Ini orang saking tawadunya, ulama saking tawadunya, abdi jalmi hina, ajhalu juhala, pang bodoh-bodoh jelema. Afqaru fuqara, pang pakirna jelema pakir itu. Makanya saya sungguh sangat masih membutuhkan, kata pengarang kitab. Maka dengan bahasanya fayaqulu, maka bakal ngadau fakiru rahmati rabbihi, jalma fakir anu banget butuh kana rahmati pangerana. Al-khabiri ki pakiri teh anu waspada, al-basiri anu ningali. Ibrahimul Bajuri, siapa pengarang ieu kitab pijan teh namanya Ibrahim al-Bajuri, Ibrahim anu bangsa tanah Bajuri. Lanjut. Maksud jalma fakir kana butuh rahmati Allah, masih ngebutuhkeun kana rahmati Allah. Allah itu al-khabiri al-alimi bi batinil umur. Ari makhluk nama fakir karena rahmati Allah. Rahmati sa Rabbi di pangeranana. Ari Allah teh kasih kumaha al-khabiri. Ingat, khob itu asmaul husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Nomor seterusnya asmaul husna yang nomor 31 al-khabir. Al-khabir teh nu maha waspada. Apa yang dimaksud dengan al-khabir di sini? Ay al-alimi bi bawatinil umuri. Kalau ditanya, apa sih yang dimaksud dengan sifat Allah al-khabir ini? Al-alimi, yang maha mengetahui. Nu maha uninga Allah teh. Bi bawatinil umuri, dari segenap segala urusan yang terdapat dalam hati. Orang dina jero batin mau katingali, jerona sumur bisa kateleman, jerona laut bisa kateleman, jerona hati jelema bisa kateleman moal. Ari ku Allah katingali, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah mah anu uninga kana gerentas hatena sakabeh jalma. Hate jalma, Allah sifat al-batin, Allah sifatna al-zahir di asmauna. Allah sifat al-wali, Allah sifat al-basir. Semua yang ada di dalam segala urusan yang tidak nampak atau tidak jelas, tidak kelihatan, tidak dohir, tapi dalam batin, Allah itu al-alim, al-khabir, maha uninga, maha waspada, maha mengetahui. Al-basiri ay alladhi yabsuru mata tatsara wa mudrikal mubsirat hala wujudiha. Ari anu dimaksud al-basiri teh nyata Allah teh anu ningali. Sifat Allah teh al-basir, wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyat, qudrat iradat, ilmu hayat sama basor kalam qadiron
muridan aliman hayat samian basiron mutakaliman. Pak, nggak ada sifat dikode-kode begitu, dipuluh-puluh begitu, belasan-belasan begitu. Ya monggo, ini mah sistem cara untuk makrifat kepada Allah. Ulama yang pengarang ini kitab Tijan, yang nanti bab selanjutnya yang berdasarkan tetap sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, manawiyah dikaji di sini ada sifat nafsiyah wujud dan Allah unggul nyata sifat nafsiyah teh wujud unggul, sifat salbiyah kidam bako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah tak eta disebutna sifat salbiyah. Kudrot irodat ilmu hayat sama basor kalam eta disebutna sifat ma'ani ya. Qadiron muridan aliman hayan samian basiron mutakaliman disebutna sifat ma'nawiyah. Nanti kita bagi-bagi ya, kita akan ketahui sejumlah kalimah-kalimah dalam kitab ini betul-betul menjelaskan tentang tauhid. Kembali, sifat Allah juga asmaul husna, basor, basir, asmaul husna. Allah teh ya basir, kita mohon kepada Allah yang maha apa? Yang maha melihat, yang maha ningali. Al basir ay alladzi yabsu, bisa jadi katingali ma tahta tsara, setiap perkara tek-tek bengek walang tagaan di bawah permukaan langit dan bumi ini, di jagat raya taruh ini, di bawah jagat raya, di langit dan di bumi itu, wa mudikal mubsirati, dan bakal ditemukan, bakal kapangi kumbasiro ujalmi anu ayeuna teu katingali ku panon dohir, ku panon batin katingali. Bagi Allah mah arek eta mah gede leutik rek hideung beureum poek caang. Allah mah tidak ada gangguan, tidak ada perbedaan. Sugan keur caang mah paningali Allah teh jelas, keur poek mah teu tidak ya. Sinyal mana yang bisa mengalahkan penglihatan Allah, kewaspadaan Allah? Sinyal apa yang bisa menembus cahaya seperti apa? Tidak. Allah itu sakadet netra kun fayakun. Penglihatannya tidak terbatas, pendengarnya tidak tembus pandang penglihatannya, tidak melihat batin dan dohir. Allah itu wa mudrikal mubsirat ya, hala wujudiha, kondisi sesuai dengan wujudnya, yang apa yang dimaksud dengan zat-zat tersebut. Katingali ku Allah moal aya bedana poek caang tidak akan ada bedanya. Itulah yang disebut dengan al-basir. Siapa namanya pengarang kitab? Ibrahimul Bajuri. Ibrahim itu jadi tegesna dirinya. Siapa yang pakir itu? Teges teh jadi badal. Pakiru rahmati rabbi al-khabi al-basir Ibrahimu. Tina badal tina pakiru. Pakiru dibaca teu pakiru teu pakir jadi payah teriak dulu. Mata kula baca al Ibrahima atau Ibrahim itu Ibrahimu, sebab jadi badana tina pakiru ya, pakiru. Ibrahim teh namina Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim adalah anak laki-laki dari Muhammad. Tempatnya di mana? Al-Bajuri. Apa itu Al-Bajuri? Nisbatun ila Bajuri baldatun min biladi Misri. Bajuri teh nisbat, artinya penunjukan, pembahasaan, nisbat gambaran di sebuah bajuri teh nyata di bajuri. Ari bajur teh naon? Baldatun hiji tempat, hiji nagara, hiji kota min biladi Misra anu aya di kota Mesir. Di Mesir itu ada namanya bajur. Maka bahasa bajur lamun ngaranna urang gentong al gentongi, urang cikirai asu kirai, urang saat kasih saati, urang cicing kasih surugi. Usap ngaranna teh bajuri anu aya di kota Mesir namanya Al-Bajuri. Maka dikenal dengan Ibrahim Al-Bajuri, pengarang Tijanud Darori. Do taksiri saking ku anjeunna tawadu merendahkan diri. Do taksiri kaulah teh boga sifat gagabah. Naon anu disebut do taksiri sifat gagabah teh padahal anjeunna pinuh ku ilmu, pinuh ku kabagsa, jembar ku kaayaan. Wa huwa syaikhul ulama eta Ibrahim Al-Bajuri teh syaikhul ulama, radena ulama, rajana syekhna, tokohna, alimul ulama fil Azhari ya, di kota Al-Azhar di sana. Di masa itu dia ada sebagai ulama terbesar. Sakallahu qabrahu birrahmati waridwani. Sakallahu mudah-mudahan menyirami dengan rahmat Allah qabrahu kepada kuburannya
menyerami kunaon birrahmati kalawan rahmat Allah waridwani jeung karidwan Allah. Tolaba tos menta minni ti kaula sapa ba'dul ikhwani sebagian dulur-dulur kaula aslahallahu li walahumul hala wa sya'na. Mudah-mudahan ngabereskeun ngamaslahatkeun Allah li ka kaula walahum jeung ka ba'dul ikhwan alhana kana tingkah wa sya'na jeung kalakuan an aktuba pikeun nulis kaula lahu pikeun eta badun risalatan kana catatan kecil kitaban shaghiron catatan kecil tulisan kecil itu namanya risalah. Jadi dikatakan cuma risalah saja. Risalatan latipatan risalahnya geus leutik latipatan lemes nih. Tapi teu kitu meureun karena nulis ieu risalah sanajan leutik mudah-mudahan we mengandung manfaat yang banyak itu saur pengarang ieu kitab. Permintaan tolaba geus minta mini dikau sa bantuan tadi ari tolaba teh aya dua tolaba ya menta teh aya dua menta ti sahanapeun kasaluhureun aya permohonan permintaan dari atasan ke bawahan. Mintanya kita kepada Allah dari atasan ke bawahan, dari bawah ke atasan, dari bawah ke atas. Mintanya dari makhluk yang hina ini kepada Allah yang maha mulia, itu minta juga. Tolabul bahli minal adna ilal a'la. Minta pagawean ti sanapeun kasaluhureun ti makhluk kaholik ti urang manusia hina loba dosa ieu ka Allah anu hamba ngampura namina doa. Minta keneh tadi minal adna ilal a'la ti sahanapeun kasaluhureun ayeuna menta kene oge tolabul fa'li minal a'la ilal adna permintaan pagawean ti salureun kasahanapeun namina naon amar parentah. Ulangi tolabul fa'li minal adna ilal a'la menta pagawean ti sahanapeun kasaluhureun namina doa. Lamun ali masuk ada rekomendasi. Nah, rekomendasi dari desa ke camat itu minta rekomendasi. Dari camat minta rekomendasi kepada bupati itu rekomendasi. Kalau dari bupati ke camat namanya instruksi, dari camat ke lurah namanya instruksi dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas rekomendasi, dari atas ke bawah instruksi. Tolaba mindi bagi ikhwan jangan kieu-kieu ge bermudah-mudahan we jadi kamaslahatan karena kalakuan tindakan perbuatan kaula teh titah cenah ieu nulis risalah catatan kecil mudah-mudahan jadi manfaat kitabkan saudara latipatan ayat dharibatan eta teh walaupun lemes sebagian kecil tadi ini padomirul awal rajiun lil mudhaf ilaih wa tsani lil mudhaf wajab ilmu sonnifil domirul awali li ta'mimid du'ai wa aidan al domir raji'un lil mudhaf illa idza kana labdu kullin aw ba'din fayurja'u lil mudhaf ilaih kama huna wa afroda tsaniyat bi tahsisil qalib. Lanjut domir awal yang tadi tolaba minni ba'dul ikhwani asal li walahum al hala wa syana at aktuba lahu risalatan ayat kitaban sogiron latipatan doripatan tegasna hatina latipatan doripah pad domirul awal mangka domir awal kembali domir tak rojul mudhofileh kan tadi teh dut taksiri Ibrahimul Bajuri payakulu halura payakulu pakiru rohmati robbihi ya payakulu pakiru rohmati pakiru mudhof rohmati mudhofun leh rohmati mudhof robi mudhofun ilaih robi mudhof wa dhamir mutasil mudhofun ilaih tuh al khabiri sifat tina rob al basiri sifat kedua di mana